Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min amsinatina yafqahu wa qala ja'al jam'ana hadzal marhuma wa tafarraqana min ba'di hadzal tafarruq. Baik, ya nih Pak Hakim udah mulai ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir silahkan ngisi presensi ya. Di Zoom chatnya ngetik nama lengkap underscore kelas underscore hadir aja, nama lengkap underscore hadir ya. Bapak Ibu silakan yang sudah hadir di ruang Zoom untuk bisa mengikuti presensi di Zoom chatnya nama lengkap underscore hadir ya. Nanti saya pindahkan ke siswa kampus. Pertama, alhamdulillahirobbilalamin wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Karena masih momen Syawal ya, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan yang keempat di mata kuliah seminar usulan penelitian ya, setelah kita jeda Ramadan dan Idul Fitri ya, kira-kira seperti itu. Seharusnya pekan ini adalah pekan asinkron ya, tapi karena seperti yang kita sampaikan, Bapak Ibu akan membuat proposal ya, dan itu nanti akan dipresentasikan di pekan, saya lupa ya, pekan 9 atau pekan 10 gitu ya. Maka saya request pada Mbak April agar di pekan ini kita tetap sinkronus ya, atau via Zoom ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, jadi seperti yang disampaikan dalam mata kuliah ini, targetnya adalah Bapak Ibu semua nanti punya proposal gitu ya, kemudian proposal itu nanti akan dipresentasikan. Nah, di akhir semester Bapak Ibu akan dapat nilai ya, kira-kira seperti itu. Dan ini akan jadi bahan Bapak Ibu nanti semester 3 ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya gitu ya. Nah, tugas akhirnya seperti yang pernah disampaikan ya, pilihannya banyak ya, Bapak Ibu boleh memilih gitu ya. Tapi kalau rekomendasi dari ketua program, Bapak Ibu kalau bisa ngambil studi mandiri saja gitu ya, agar lebih mudah gitu ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada di antara Bapak Ibu yang tetap mau mengambil tesis ya, seperti itu. Jadi peluangnya dibuka, tapi kalau rekomendasi dari ketua programnya Bapak Ibu kalau bisa ngambil studi mandiri ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti bisa diskusi terkait dengan proposal gitu ya. Oh ya, satu lagi, nanti di masa pertemuan kelima sampai pertemuan 9 atau 10, walaupun kita tidak ada perkuliahan pekanan, Bapak Ibu tetap diminta untuk reporting ya, reporting seperti apa progres dari proposalnya di LMS gitu ya, silahkan di reporting gitu ya. Kemudian kalau ada diskusi nanti di dalam grup boleh kita, Bapak Ibu boleh bertanya gitu ya, nanti kita akan respon ya, kira-kira seperti itu. Itu harapan. Jadi walaupun nanti tidak ada perkuliahan lagi semester di pertemuan kelima dan seterusnya, Bapak Ibu tetap berprogres harapannya gitu ya, sehingga nanti ketika deadline proposalnya mudah-mudahan majority kalau bisa semuanya itu sudah siap ya, kira-kira gitu. Nah, yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang masuknya di semester 1 gitu ya. Nah, tentu ini akan lebih mudah seharusnya ya. Karena Bapak Ibu di mata kuliah sebelumnya itu sudah punya proposal. Nah, kalau bisa itu dilanjutkan itu akan lebih baik lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuknya di semester genap ya, mungkin agak sedikit effort ya untuk kemudian bisa menyelesaikan. Tapi insya Allah bisa lah untuk dilakukan. Nah, seperti apa template ya, peraturannya, pedomannya, silakan dibuka lagi nanti di pertemuan kedua ya, terkait dengan seperti apa bentuk proposal. Nah, hari ini saya akan jelaskan terkait dengan penggunaan AI ya Bapak Ibu semua, karena artificial intelligence ya tentu saja ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita pungkiri, itu sudah ada di sekeliling kita gitu ya, dan kita menggunakannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dalam konteks pendidikan itu juga tidak bisa kita hambat begitu saja gitu ya, dan bahkan untuk merespon ini Bapak Ibu, Kemristek Dikti atau Kemsentek ya itu sudah membuat pedomannya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah AI itu boleh digunakan tapi harus secara bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Nah, maka kami akan coba sampaikan seperti apa pedomannya dan etikanya, sehingga Bapak Ibu kalaupun itu digunakan dan
secara bertanggung jawab. Nah, untuk merespon itu SEBI juga melalui unit riset kami telah membuat buku pedoman ya penggunaan AI ya dalam dunia pendidikan termasuk dalam riset ya, kira-kira seperti itu. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Yes, materi bahan ajar itu sudah ada di LMS ya Bapak Ibu sejak kemarin gitu ya. Bapak Ibu harusnya sudah bisa baca, dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti kita diskusikan. Ya, baik, materi terakhir ini adalah yaitu penggunaan artificial intelligence dalam publikasi ilmiah ya. Nah, tentu saja yang kita maksud dengan AI ini macam-macam ya. Yang mungkin yang paling sering kita dengar itu ada ChatGPT gitu ya, ada Copilot gitu ya, ada punyanya Google ya, dan macam-macam ya, dan itu sangat ratusan bahkan ribuan ya AI itu bisa kita gunakan gitu ya, seperti itu. Dan itu boleh jadi sudah ada juga yang default di HP Bapak Ibu semua gitu ya, dan itu bisa kita pakai ya, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan penggunaan AI ini gitu ya, dan ini merespon juga dari apa yang sudah dikeluarkan panduannya oleh kementerian gitu ya, maka SEBI itu juga menggunakan buku pedoman etika penggunaan AI gitu ya. Nah, ini linknya nanti Bapak Ibu bisa akses gitu ya. Nah, kira-kira isinya sederhana saja, nggak banyak gitu ya, yaitu terkait dengan nanti ada pendahuluan gitu, ada pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan, ya, baik untuk belajar, untuk riset, ataupun untuk PKM gitu ya. Dan bab yang paling penting itu adalah bab terkait dengan etika, ya, etika penggunaan AI gitu ya dalam dunia pendidikan, ya, seperti itu. Nah, ini adalah bukunya gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa akses gitu ya, bisa dibaca-baca gitu ya. Penggunaan AI hanya 29 halaman saja gitu ya, terkait dengan penggunaan AI ini gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya. Nah, yang pertama adalah kenapa gitu ya buku pedoman ini perlu dibuat gitu ya. Nah, jadi buku ini memang akan menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa ya untuk memastikan penggunaan atau memanfaatkan AI-nya secara etis dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi AI ini memang bisa kita gunakan dalam proses pendidikan kita, baik dalam belajar, ya, baik dalam melakukan penelitian, membuat proposal gitu ya, membuat tugas akhir, ataupun untuk pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi dengan adanya pedoman ini maka diharapkan ya pertama menjamin penggunaan AI yang beretika dan bertanggung jawab di STCB. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu kemarin menggunakan AI pure ya, nah itu nanti boleh jadi nanti bisa diperbaiki ya cara penggunaan AI-nya. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena kita adalah insan akademis gitu ya, maka penggunaan AI ini juga bertujuan untuk menjaga integritas akademik dosen dan mahasiswa gitu ya. Saya sendiri sebenarnya juga menggunakan AI dalam beberapa pekerjaan ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga ketika membuat proposal untuk konten hibah riset ya dari kementerian, itu proposalnya juga banyak dibantu oleh AI gitu ya. Nanti saya sampaikan juga seperti apa cara penggunaannya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga adalah mendorong inovasi dalam pendidikan ya, dan menjunjung nilai kejujuran dan keadilan gitu ya. Karena memang teknologi tentu nanti prinsipnya adalah teknologi kita gunakan untuk mempermudah gitu ya, mempermudah dari pekerjaan-pekerjaan kita ya, seperti itu. Oke, nah dalam buku itu banyak ya penggunaan AI untuk berbagai macam kegiatan. Nah, tapi ini saya akan sampaikan adalah penggunaan AI dalam proposal penelitian ya, terutama dalam kelas ini gitu ya. Jadi ini proposal penelitian itu kan memang tahapan awal ya bagi Bapak Ibu untuk kemudian membuat yang namanya tugas akhir gitu ya. Maka AI itu bisa digunakan untuk apa gitu ya di dalam pembuatan proposal gitu ya. Yang pertama gitu AI itu bisa dipakai untuk pertama mencari dan meninjau literatur gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu punya ide apa gitu ya, nah itu nanti bisa diminta bantuan ya untuk kemudian kita mencarikan literaturnya gitu ya. Walaupun sebenarnya di dalam Google atau Google Scholar itu juga bisa dibantu gitu. Kemudian yang kedua itu juga bisa menyusun kerangka proposal yang sistematis. Nah, ini bisa saja kita gunakan ya untuk kemudian kalau seandainya saya ingin membuat bab satu gitu ya, latar belakang misalnya. Kira-kira isinya apa saja ya gitu ya. Nah, itu tentu nanti kita bisa minta bantu AI-nya untuk membuatkan kerangka. Tetapi isinya tetap harus kita
kontennya harus kita jaga gitu ya, kita validasi apakah ini urutannya sudah benar atau belum, kemudian isinya juga kemudian bisa kita lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi ini sekali lagi itu kemudian untuk bisa membantu Bapak Ibu semua. Saya dalam pertemuan perkuliahan sebelumnya ya, mungkin Bapak Ibu Pak Ade pernah ingat gitu ya, beberapa pertemuan terakhir itu pernah meminta Bapak Ibu untuk kemudian merangkum artikel dalam 10 artikel gitu ya, dengan menggunakan AI gitu ya. Ya, kalau kita gunakan AI itu sangat mudah sekali. Jangankan 10, 100 pun juga bisa dilakukan oleh dia, gitu ya. 1000 pun juga bisa, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu salah satu ya contoh. Jadi tugas waktu itu mungkin beberapa ada yang merasa berat ya, 10 banyak sekali gitu ya. Seperti itu. Tapi dengan menggunakan AI sebenarnya itu bisa dilakukan, gitu ya. Sangat mudah untuk kemudian dilakukan, ya. Seperti itu. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi di sini AI itu intinya untuk membantu kita. Sekali lagi adalah AI, misalnya ChatGPT, saya sering menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT itu kemudian bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, gitu ya. Seperti itu. Itu kira-kira pemanfaatan AI yang bisa kita lakukan. Sampai di sini silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Nanti kita coba contohkan ya, demokan seperti apa penggunaannya, gitu ya. Silakan ada Pak Ade, ada pertanyaan Pak Ade? Pak Ade pernah gunakan AI ya untuk tulisan ya? Iya, menggunakan AI persis seperti yang tadi sampaikan oleh Prof, termasuk yang merangkum yang 10 itu. Nah, ya Ya. tugas saya kemarin juga ngerikan tugas yang di kelas yang lain ya. Nah itu juga ya nggak apa-apa. Saya minta kalau Bapak Ibu menggunakan AI silakan tuliskan prompt yang digunakan apa, gitu ya. Jadi itu juga untuk dilakukan ya. Nah prinsipnya nanti AI itu semakin sering kita menggunakan, kita akan semakin tahu celahnya gimana cara membuat prompt yang baik gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang baru menggunakan ya mungkin masih belajar gitu ya, tapi kalau kita udah sering itu akan semakin fasih kita untuk menggunakan, termasuk dalam pembuatan proposal. Saya Gitu ya. Prof, sedikit Silakan Pak An, ya. apa nih off kamera. Eh, saya sendiri memang salah satu pengguna ya AI itu memang memudahkan, tapi untuk membedakan antara apa namanya secara pure penggunaannya itu, saya selalu menggunakan AI itu untuk searching terkait referensi. Contoh misalkan ketika saya membutuhkan informasi terkait dengan A begitu, memang secara sistematika bahasa lumayan bagus ya, walaupun apa namanya perlu dikuatkan kembali. Nah, selebihnya itu biasanya saya kuatkan dengan referensi. Apakah ada referensi terkait dengan apa yang dipaparkan tadi gitu ya. Referensi itu bisa juga berkaitan dengan jurnal atau kemudian buku ya, apapun itu. Ya. Kalau tidak ada referensi yang merujuk, itu bagi saya sih saya sendiri tidak terlalu apa namanya menggunakan itu ya. Ya. Biasanya tuh kalau referensinya jelas, kemudian apa namanya di search juga ternyata memang ada jurnal yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang kemudian saya gunakan tuh, Prof. Biasanya begitu. Ya. Atau Ya. kemudian jurnal itu sendiri yang jadikan referensi gitu. Jadi Ya. ya kemudahannya sih di situ, alhamdulillah ya. Tapi Ya. Ya. tidak apa namanya tidak serta merta kemudian plak ketuplak keseluruhannya itu dibantu oleh AI. Saya kira itu juga. Jadi kelebihannya memang membantu untuk menguatkan terkait dengan literasi dan referensi. Mungkin kelemahannya kalau kita sangat tergantung dan tidak menggunakan secara benar, itu malah akan ada ketergantungan dan malas berpikir. Ya, betul. Itu Ya, aja, Prof. begitu. Ya, baik. Makasih pengalamannya Pak An ya, yang luar biasa yang sudah sering menggunakan AI ya, Bapak Ibu. Saya dalam banyak hal juga sama ya, menggunakan baik dalam untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk bisa seperti ini. Ya, jadi kalau bisa kita katakan memang ini akan sangat tergantung memang pada kita lagi nih gitu ya. Jadi yang namanya integritas itu kan memang ada pada kita gitu ya. Nah, kita lain kemudian bisa mengontrol sampai sejauh mana itu kemudian menurut kita penggunaan AI ini masih bisa ditolerir gitu ya. Nah, apalagi tadi ya Pak An sudah menjelaskan, tetap kita tidak boleh kemudian 100% yang dikeluarkan oleh AI itu kemudian kita akui sebagai pekerjaan kita, tidak gitu ya. Tapi tetap apa yang dikeluarkan kita review kembali,
kita tambahkan dengan referensi, bahkan kalau bisa Bapak Ibu kita tulis lagi dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Jadi AI itu ketika dia memberikan informasi, kita baca informasinya, kita tangkap maknanya apa, kita tulis lagi dengan bahasa kita sendiri. Nah itu akan lebih baik ya dalam konteks riset ya nanti ya kira-kira seperti itu. Itu akan lebih memudahkan. Apalagi kalau kita misalnya hanya dibantu kerangkanya saja, nah kerangka itu nanti akan kita isi ya. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh sharing juga. Oke, baik. Nah, prinsip dari etika penggunaan AI ini, nah ini sekalian kami sosialisasikan juga gitu ya kepada Bapak Ibu gitu ya terkait dengan penggunaan AI di CCB. Yang pertama adalah prinsipnya lah kejujuran akademik gitu ya. Ini berlaku untuk saya sebagai dosen, berlaku juga bagi semua sivitas yang ada di CCB dan semua orang tentu saja gitu ya. Seperti itu. Yang pertama adalah mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan itu wajib menggunakan AI secara jujur gitu ya, tanpa melakukan plagiasi atau pemalsuan data, gitu ya. Nah ini yang penting untuk kemudian kita pahami bersama ya, mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh terhadap hal ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah AI harus digunakan untuk tetap menjaga keaslian karya dan memberikan atribusi yang benar, gitu ya. Jadi validasi isinya, gitu ya, itu tetap kita yang bertanggung jawab, ya. Seperti itu, kita yang bertanggung jawab. Nanti akan saya sampaikan juga ada satu pedoman dasar yang dikeluarkan oleh UNESCO seperti apa AI itu bisa digunakan, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap hasil dari AI itu harus melibatkan analisis serta pemikiran kritis pengguna dan diparafrase. Nah, ini yang paling penting ya, sesuai dengan gaya penulisan pribadi. Gitu ya. Jadi tetap apa yang dikeluarkan oleh AI itu kemudian harus sebaiknya kita dan memang seharusnya kita tulis dengan bahasa kita sendiri gitu ya, bukan kemudian hasil dari AI itu kemudian copy dan kemudian paste gitu ya, seperti itu. Jadi kita baca informasinya, kita validasi kontennya, kevalidan informasinya, kemudian kita tulis lagi dengan bahasa kita sendiri ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pengguna tidak boleh mengklaim materi AI sebagai karya sendiri dan wajib mencantumkan sumber dengan jelas. Nah, ini adalah sebagai bentuk norma ya kejujuran akademik yang kita pegang bersama ya, bukan hanya untuk mahasiswa tapi buat semua ya, seperti itu ya, kita sampaikan sebagai sebuah prinsip etika penggunaan AI yang ada gitu ya. Yang kedua adalah tanggung jawab ya, prinsip tanggung jawab ya. Jadi pengguna AI itu bertanggung jawab penuh atas hasil yang diperoleh dan harus tetap melakukan verifikasi serta analisis kritis gitu ya. Jadi dalam AI itu ada yang namanya satu isu ya, namanya adalah halusinasi efek gitu. Jadi karena AI itu bekerja merangkum dari banyak sumber, kemudian membuat pola gitu ya. Ada kalanya itu AI itu bisa melakukan halusinasi gitu ya. Halusinasi itu ya dia merangkai-rangkai kata aja gitu. Gitu ya. Nah, maka di situ ada yang namanya risiko halusinasi efek. Ya. Nah, tugas dari pengguna lah yang kemudian untuk kemudian memperkecil atau bahkan menghabiskan gitu ya dari risiko halusinasi efek ini. Gitu ya. Seperti itu. Karena dia AI ini memang sangat tergantung dari input dari mesin yang dibuat oleh penciptanya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang perlu ya. Nah, karena kita misalnya bergerak di bidang sosial gitu ya, kemudian banyak bergelut tentang referensi tentang filantropi ya. Bapak Ibu yang saat ini bekerja di bidang filantropi itu bisa memvalidasi ini informasinya benar atau tidak. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian AI hanya alat bantu ya, seperti itu. Dia hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran atau keputusan akademis. Ya, lagi tidak boleh copy paste, gitu ya. Pengguna harus tetap menilai informasi secara mandiri dan memastikan keabsahannya, gitu ya. Kemudian meskipun AI dapat membantu data, rekomendasi, gitu ya, keputusan tetap bergantung pada pemahaman pengguna. Kita lah yang memutuskan apakah ini akan dipakai atau tidak, gitu ya. AI hanya dipakai untuk mempercepat kerja, bukan menyalin informasi mentah gitu ya, seperti itu. Nah, ini norma-norma yang ada gitu ya, sehingga kita kemudian tetap kita pegang bersama gitu ya. AI dapat digunakan untuk mencari referensi, tetapi pengguna harus memastikan kredibilitas sumbernya. Kalau misalnya dia rujuk ini berasal dari satu jurnal tertentu, ya kita cari jurnalnya, kita validasi jurnalnya benar atau tidak, gitu ya. Nah itu memang tugas kita ya, mengutip sumber aslinya bukan hasil dari AI seperti yang dilakukan oleh Pak Aan tadi gitu ya. Jadi ketika dia merujuk ke dalam satu artikel tertentu, ya kita cari artikel itu, kita baca artikel itu benar di sana atau tidak, gitu ya, dan kita kutip adalah dari AI, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga adalah penggunaan AI harus memperhatikan keamanan dan privasi data. Nah, ini juga penting ya, Bapak Ibu, terkait dengan
data-data privasi kita. Nah, terutama Bapak Ibu kalau data-data kelembagaan. Ada pernah satu kasus ya, saya juga dapat cerita pada saat pelatihan gitu ya. Ada pegawai Samsung gitu ya. Dia pada saat melakukan coding itu menemukan satu bug gitu ya. Dia tidak bisa mendapatkan solusinya. Kemudian hal tersebut kemudian dia cari jawabannya melalui AI gitu ya. Dapat dia jawabannya gitu ya. Tetapi data perusahaan Samsung itu kemudian didapatkan oleh pesaingnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang paling tahu mana data yang itu dianggap sebagai privasi atau tidak. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan sangat tergantung dari pilihan masing-masing. Gitu ya. Kalau kemarin ya pada saat Lebaran kan rame ya, ada foto-foto keluarga yang kemudian diubah pakai AI. Ya, bagi orang tertentu itu biasa gitu. Tapi bagi sebagian itu dia nggak melakukan. Contoh, kalau saya punya prinsip saya tidak mau tuh, gitu ya, karena foto keluarga itu kemudian masuk ke database orang gitu ya. Walaupun kita dapat gambar bagus gitu ya, seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihan masing-masing ya. Seperti itu. Nah, itu juga Bapak Ibu perhatikan mana yang kemudian menjadi data-data privasi gitu ya. Terutama penelitian melibatkan data pribadi gitu ya, institusi afiliasi ataupun informasi-informasi yang sensitif. Silakan di screening sendiri menurut kita apakah ini datanya bisa diketahui oleh publik atau tidak. Karena kalau sudah masuk ke dalam AI ya pasti itu kemudian sudah jadi konsumsi bersama. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu prinsipnya adalah transparan. Gitu ya. Setiap penggunaan AI dalam karya ilmiah, tugas akademik atau penelitian harus dinyatakan eksplisit dalam laporan dan publikasi, termasuk contoh penggunaan dan kontribusi karyanya. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan AI, dia dalam tugas akhir atau ini nanti akan ada surat pernyataan ya, orisinalitas. Gitu ya. Ini juga bagian dari bentuk transparansi gitu ya. Jika AI digunakan untuk perbaikan tata bahasa dan segala macamnya gitu ya, dan menurut kita itu tidak terlalu, boleh saja itu prompt-nya tidak kita laporkan. Tetapi kalau signifikan itu kita pakai, maka prompt-nya atau perintah yang kita ketikkan ke dalam AI-nya itu harus kita laporkan. Gitu ya, dan itu nanti ada juga di lampiran ya contoh penyajian dari prompt yang digunakan. Jadi pada saat membuat A gitu ya, signifikan kita pakai gitu ya. Nah, maka prompt-nya harus dilaporkan gitu ya, dicantumkan gitu ya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atau transparansi yang kita lakukan. Yang keempat adalah plagiarisme dan kurangnya atribusi gitu ya. Nah, ini pelanggaran-pelanggarannya Bapak Ibu ya, menyalin teks AI tanpa parafrase dan atribusi. Jadi ini copy paste 100% nih. Gitu ya. Ini dianggap sebagai pelanggaran gitu ya. Menggunakan AI untuk menyusun makalah atau tugas tanpa modifikasi dan mengklaimnya sebagai tugas pribadi. Nah, ini sebagai sebuah pelanggaran ya Bapak Ibu dan tidak mencantumkan prompt AI jika digunakan secara signifikan gitu ya. Nah, ini nih sanksinya bisa dilihat ya, bisa lisan atau tertulis baik dari dosennya. Kalau dia bentuknya tugas akhir berarti sanksinya dari pengujinya gitu ya, seperti itu. Bisa saja bentuknya pengurangan nilai atau penolakan tugas gitu ya, atau skorsing atau bahkan dalam skala yang lebih berat ya. Tentu ini nanti keputusannya kolektif ya, apakah ini dianggap sebagai kasus berat atau tidak dan segala macamnya. Ya, ini sama seperti orang melakukan plagiasi sebelum ada AI ya. Di SEBI beberapa ya, bukan beberapa ya, 1-2 ada juga ya mahasiswa yang kalau terbukti memanipulasi data itu ujiannya digagalkan. Ya, ujian digagalkan itu sudah pernah dilakukan gitu ya, dan dia yang bersangkutan silakan ngulang lagi semester depan gitu ya. Silakan bikin lagi dan bimbingan lagi gitu ya. Kemudian pemalsuan data atau manipulasi informasi gitu ya, menggunakan AI dengan mengedit gitu ya secara tidak sah, memanipulasi data sesuai dengan hasil riset sesuai dengan keinginan, menciptakan referensi atau wawancara palsu. Nah, ini juga halusinasi ya. Sebenarnya tidak pernah ada wawancara gitu ya, tetapi kemudian dibuat seolah-olah ada wawancara gitu ya. Gitu ya, sanksinya ya tadi ya pembatalan, larangan ikuti ujian, ya pemecatan sebagai siswa dan segala macamnya. Yang ketiga adalah ketergantungan berlebihan ya tanpa analisis kritis gitu ya. Ini penggunaan AI tanpa verifikasi, mengendalikan AI dalam tugas gitu ya, menaikkan AI dalam ujian dan asesmen akademik gitu ya. Ini sanksinya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini secara normatif ya, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bersama. Pelanggaran privasi ini tadi ya, menggunakan AI mengolah data sensitif tanpa izin dan segala macam. Ya, penggunaannya dalam ujian dan evaluasi, menjawab soal ujian. Ini juga ya, Bapak Ibu dalam tugas
Saya sih beberapa kali nggak ada masalah sih Bapak Ibu menjawab tugasnya pakai AI nggak ada masalah, tapi tadi berharap bukan copy paste gitu ya. Berharap bukan copy paste. Dan kalau memang digunakan secara banyak gitu ya, silakan laporkan prompt-nya apa gitu ya, prompt yang dipakai apa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya bentuk dari etika yang bisa kita lakukan. Ini surat-surat pernyataannya ya, Bapak Ibu. Ini bentuk dari surat pernyataan originalitas dari Bapak Ibu nanti bisa diisi kalau memang secara signifikan itu dipakai gitu ya. Kemudian kalau AI-nya banyak digunakan, silakan diisi prompt-nya gitu ya. Misalnya bagian ditulis pendahuluan gitu ya, prompt yang digunakan apa ya, silakan dituliskan di sini tujuannya apa gitu ya. Silakan dijadikan sebagai lampiran ya bahwa AI itu digunakan seperti itu. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan ya? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanggapi silakan. Terkait dengan sosialisasi pedoman etika penggunaan AI dalam dunia akademis ya, termasuk dalam penelitian. Silakan. Nah, setelah ini kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan AI ya, terutama Bapak Ibu yang belum pernah ya. Kalau yang sudah pernah nanti boleh memberikan masukan juga. Silakan. Nah, Pak ini. Suhel, ada yang mau disampaikan Pak Suhel, Pak Dadi, Pak Supriyanto. Prof, ada rekomendasi nggak kalau untuk nanti penyelesaian proposal ataupun tugas saya dan seterusnya? Apakah yang free kan masih gunain yang free nih kalau saya. Mungkin ada perbedaan nih kalau yang free sama Ya, berbayar betul gitu. betul ya. Ya, sebenarnya sih yang free pun sudah cukup memadai ya untuk kemudian kita pakai ya. Apalagi hanya untuk riset ya. Saya beberapa membuat proposal itu juga masih menggunakan yang free. Cuma kita akali aja misalnya ya. Kalau yang free ChatGPT itu misalnya kalau dia harus mengupload satu dokumen itu biasanya kan cuma 3 kali bolehnya dalam Iya, sehari. iya, iya, 3 kali. Nah, caranya gimana? Caranya bikin email baru atau pakai email yang lain. iya, betul Gitu betul. ya. Jadi misalnya kalau kita cuma punya 5 email, ya berarti kita punya kesempatan 15 kali kan dalam Jelas. satu hari gitu ya. Iya, Nah, iya. itu aja sih cara cara ngakali ya. Ya menurut saya sih nggak ada masalah sih dalam konteks itu ya. Ininya Nah, itu. gitu ya. Tapi kalau ada yang berbayar ya silakan aja, itu tentu akan lebih bagus. Ya, kira-kira seperti Iya. itu. Baik, makasih Prof. Kalau bentuk-bentuk AI yang lain ya, Gen AI yang itu macam-macam ya. Kalau yang agak lebih ilmiah ya, itu ada yang saya lupa namanya kalau nggak Flexity apa ya, nah, gitu ya. Nah, tapi yang secara umum bisa dipakai itu ya memang ChatGPT gitu ya secara umum. ChatGPT. Iya. ChatGPT bisa gitu ya. Saya lupa kalau yang untuk akademis yang ada referensinya itu Reflexity atau apa gitu. Saya lupa Reflexity gitu nggak salah. Gitu ya, itu bisa dipakai gitu ya. Dipakai juga. Atau bahkan dia kombinasi. Saya biasanya juga kadang-kadang menggunakan kombinasi gitu ya. Contoh yang lain misalnya memahami teks ya. Misalnya ada teks bahasa Inggris gitu ya. Dibaca kayaknya susah banget sih pahamnya gitu ya. Coba bantu AI aja untuk kemudian berikan pemahaman gitu. Tinggal di copy teksnya yang bahasa Inggris, suruh minta dia terjemahin gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa. Itu kan untuk membantu kita akan AI. Atau sebaliknya juga bisa. Ya, tapi tetap ya ketika hasilnya ada itu tetap kita yang memfinalisasi lagi gitu ya. Cukup baik. Baik Itu Prof. Pak Ade ya. Ya, siap Prof. Oke, next. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan AI ya, bagi yang sudah sering nanti boleh kasih masukan. Yang pertama adalah karena AI ini menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita, maka kalau menurut Jensen Huang gitu ya, bersinergi dengan AI gitu ya, kita yang harus kita lakukan memang harus bersinergi dengan AI gitu ya. Jangan khawatir AI akan menjadi manusia super gitu ya, tapi gunakanlah AI agar kita menjadi manusia super itu. Gitu ya. Seperti itu. Ya jadi yang namanya sebuah teknologi perkembangan ini ya kita gunakan saja ya, gunakan aja secara bijak gitu ya. Tidak perlu menutup diri juga gitu ya. Tidak juga kemudian bablas gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sinergi gitu ya dengan AI. Apapun ya itu bisa kita pakai dalam banyak hal ya dalam kehidupan gitu ya dan segala macamnya. Gitu ya. Nah, mengapa kita perlu kemudian melakukan sinergi dengan AI? Yang pertama adalah super pinter. Ya, ini kan memang teknologi yang ada saat ini gitu ya. Kalau teknologi sebelumnya dalam menggunakan referensi kan kita pakai Google ya. Google. Nah, itu bisa membantu kita tapi tetap
kita sendiri yang ini melakukannya. Tapi kalau AI itu banyak sekali tugas-tugas yang bisa dilakukan ya, karena basis datanya itu sudah sangat banyak. Kemudian dia adalah standby 24/7 gitu ya. Kapanpun kita nanya ya, mau di mana saja bisa. Mau tengah malam, mau pagi hari, mau di Jakarta, mau di Medan, dimanapun bisa kita lakukan selama ada internet. Ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian murah dan gratis. Ya, yang berbayar tentu saja ada gitu ya, tapi yang gratisan pun juga sudah cukup memadai ya untuk pekerjaan-pekerjaan kita ya. Kemudian dia bekerja keras ya, artinya ini akan menjadi asisten kita yang tidak butuh istirahat gitu ya, dan segala macamnya. Ya memang perlu kita gitu ya. Oke, ini panduan dasar dari UNESCO ya Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, ini menjadi panduan ya. Pertanyaan Pak, kontrol pertamanya adalah kira-kira hasil yang diberikan itu kira-kira hasilnya benar salah atau tidak. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Kalau dia hasilnya benar, apalagi misalnya di dunia kesehatan ya. Nah, ini sangat sangat penting untuk diperhatikan nih gitu ya. Tapi kalau di dunia sosial mungkin ini akan lebih mudah gitu ya. Jadi kira-kira hasil outputnya itu sangat signifikan nggak benar salahnya gitu ya. Kalau tidak terlalu masih ada pilihan-pilihan ya berarti dia kita save untuk menggunakan ChatGPT ini. Gitu ya. Tapi kalau tidak gitu ya, ada benar salahnya, maka ada pertanyaan berikutnya. Kita punya expertise nggak di dalam itu? Gitu ya. Seperti itu. Kalau kita nggak punya keahlian di bidang itu, misalnya saya orang akuntansi, saya orang ekonomi, bertanya tentang ilmu kesehatan, gitu ya, ada jawaban diberikan oleh ChatGPT pasti gitu. Kalau kita nggak punya di situ, ya maka jangan lanjutkan. Itu karena boleh jadi itu nanti berbahaya, gitu ya, karena kita nggak punya expertise di bidang itu, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya, ya lebih baik tidak terlalu safe ya untuk kita bisa gunakan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita rasa kita misalnya mencari referensi tentang zakat, kita banyak berkecimpung di zakat, kita anggap kita punya filter lah untuk kemudian menyaring informasinya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita mau nggak bertanggung jawab atas hal itu. Kita bisa nggak memvalidasi bahwa ini datanya benar atau tidak, gitu ya. Kalau kita tidak bisa memvalidasi, maka jangan gunakan. Tidak terlalu safe untuk digunakan. Tapi kalau bisa, silakan. Possible to use ChatGPT. Ya, nah maka dalam konteks riset ini, saya kira mudah-mudahan pertanyaan ini terjawab semua gitu ya. Pertama, dia tidak lalu benar salah. Kemudian apa yang kita tulis pun kita juga punya keahlian lah, sedikit pengetahuan di dalam bidang itu, gitu ya. Kemudian kita juga bisa memvalidasi informasi yang diberikan. Maka dalam konteks riset ini kita bisa gunakan ChatGPT sebagai pembantu kita. Possible to use ChatGPT atau Gen AI yang lain. Nah, ini panduan besar UNESCO ya. Ini berlaku untuk diri kita sendiri nih ya, untuk beberapa hal ini gitu ya. Oke, berikutnya adalah AI itu banyak bahkan ribuan ya. Apa saja bentuk-bentuk AI, Bapak Ibu bisa nanti cari di Exploria ini. AI ya, Exploria ini banyak ya, macam-macam ya untuk berbagai macam penggunaan, untuk mengubah gambar, membuat video, ya mentranskrip audio gitu ya, macam-macam ya. Nah, ini bisa dicari nanti di Exploria. Di dalamnya nanti ada yang berbayar, ada yang gratisan gitu ya. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, maka prinsipnya adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pengguna, sesuaikan dengan format konten yang dibutuhkan, ya. Kemudian boleh jadi pada saat menggunakan AI kita tidak hanya mengandalkan satu, ya. Kita bisa kombinasi dengan misalnya Gemini, gitu ya, dengan Copilot, gitu ya, dengan yang lain, gitu ya. Seperti itu. Untuk memudahkan, dia memudahkan bisa juga gratis, gitu ya. Nah, ini prinsip penggunaan AI. Yang pertama adalah AI itu memang akan sangat tergantung pada prompt istilahnya atau instruksi yang kita pakai. Apa kata kunci atau prompt instruksi yang kita berikan. Gitu ya. Semakin kita fasih dan detail atau kita bisa memberikan gambaran yang baik tentang instruksinya, maka hasilnya akan semakin baik. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dia yang pertama ada prompt. Yang kedua adalah pastikan bahwa promptnya itu efektif. Nah, ini informasi ini saya dapat pada saat dapat pelatihan dari Ristek Diti. Yang pertama adalah sesuaikan perannya. Jadi misalnya Bapak Ibu ya saat ini itu sedang menulis sebuah proposal. Nah, perankan posisi kita sebagai apa? Misalnya sebagai seorang peneliti ekonomi syariah, buatkan ringkasan atas artikel ini ya untuk poin misalnya tujuan masalah yang diidentifikasi, metode penelitian yang digunakan gitu ya dan segala macam. Jadi sampaikan peran, jangan tanpa ada peran karena dia
Kalau dia tidak, kita tidak menspesifikasi peran yang kita buat, kita merankan apa, nanti dia akan membuat secara global, gitu ya. Seperti itu. Nanti kita contohin ya. Kemudian yang kedua, perintah atau instruksinya apa? Oh, minta diringkaskan. Oh, minta diterjemahkan. Oh, minta misalnya dibuatkan poin-poin. Oh, minta di macam-macam gitu ya, perintah dan instruksinya. Kemudian konteksnya apa? Gitu ya. Konteksnya apa? Detailnya apa? Gitu ya. Itu bisa kita buat. Nah, ini contoh prompt yang pernah saya gunakan ya, misalnya sebagai seorang peneliti ekonomi syariah di perguruan tinggi, gitu ya, buatkan ringkasan artikel di atas. Jadi ini konteksnya kita ada artikel, gitu ya, ada jurnal kita dapatkan, kemudian artikelnya kita upload ke ChatGPT-nya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita upload, kita minta ChatGPT-nya untuk membuatkan prompt ini, gitu ya. Buatkan ringkasan artikel di atas ya untuk masalah riset yang diangkat, gitu ya. Metode riset yang digunakan, temuan risetnya apa. Nah, maka nanti ChatGPT akan menghasilkan 3 poin ini untuk artikel di atas saja. Artikel yang kita upload saja gitu. Gitu ya. Nah, itu kira-kira ya salah satu contohnya gitu ya. Nah, semakin pintar kita bertanya, semakin pintar AI menjawab. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini memang nanti dibutuhkan latihan ya bagi Bapak Ibu semua untuk kemudian bisa melakukannya. Ini contoh ya Bapak Ibu semua, yang waktu itu saya bikin proposal ya. Saya upload satu artikel, ini satu artikel yang saya peroleh dari Google Scholar, dapat PDF-nya, kemudian diupload ke ChatGPT, kemudian saya bikin prompt-nya kira-kira seperti ini bunyinya. Gitu ya, sebagai seorang peneliti ekonomi syariah, gitu ya, buatkan ringkasan artikel ini itu maksudnya artikel yang saya upload, gitu ya, berdasarkan 3 hal. 1, masalah riset yang diangkat. 2, metode riset yang dipakai. 3, ya, temuan riset yang diperoleh. Nah, maka AI akan menghasilkan pada kita ini. Nah, setelah kita dapat, tugas kita nanti memvalidasi nih, benar nggak sih informasi ini sesuai dengan informasi yang ada di dalam ini, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi dia akan memberikan informasi kira-kira seperti ini. Ya, masalah risetnya apa? Ternyata artikel ini itu memberikan masalah risetnya adalah penelitian ini mengeksplorasi prioritas permasalahan dalam audit syariah di lembaga zakat di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi variabel utama yang menjadi hambatan dalam sistem audit syariah dalam menentukan prioritas perbaikan. Terdapat 5 variabel yang digunakan, yang diidentifikasi termasuk bla bla bla. Nah, jadi kita dapat artikel ini berisi tentang hal ini, gitu ya. Seperti itu. Metode riset yang dipakai apa? Oh, ternyata artikel ini menggunakan metode risetnya metode Delphi, ya, dengan melibatkan beberapa narasumber. Temuan risetnya apa? Nah, ini contoh ya. Nah, apa yang kita dapatkan dari ChatGPT tadi? Nah, itulah kemudian kita lakukan tabulasi, gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari dulu kalau Pak Ade dan Bapak Ibu masih ingat ya di mata kuliah metodologi penelitian, kita membuat yang namanya ya matrik riset. Masih ingat ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita membuat matrik riset terdahulu. Nah, jadi matrik riset itu kalau dulu mungkin matrik tabel seperti ini itu kita buat secara manual. Manual itu artinya kita baca dulu artikelnya benar-benar, baru kita tulis, gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak perlu seperti itu. Kalau sekarang kita dibantu dengan AI, gitu ya. Makanya ketika ada tugas kemudian coba buatkan ringkasan 10 artikel gitu. Maka dalam AI sangat mungkin dilakukan. Jangankan 10 gitu ya, lebih dari itu juga bisa. Gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga kita punya yang namanya matrik riset ya, terkait dengan satu isu. Ya. Gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan kita baca ya. Oh, ternyata masalah risetnya apa, ya, metode yang dipakai apa, temuan risetnya apa. Sehingga nanti kita bisa dapat gap, oh riset ini ya, gap risetnya itu apa. Gitu ya. Nah, itu jadi apa yang dihasilkan dari ChatGPT yang di atas tadi, yang ini, gitu ya. Nah, itu kita pindahkan dalam matrik kita. Ya, seperti itu. Nah, saya menggunakan AI ini dalam banyak hal ya. Yang terakhir yang saya gunakan bikin proposal juga. Ya, saya kemarin mengajukan proposal ke Kemenak gitu ya. Ini judul risetnya ya, eksplorasi gap the desire and actual kompetensi auditor syariah. Nah, ini isunya tentang kira-kira kompetensi auditor syariah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bikin pendahuluannya semuanya pakai bahasa saya sendiri ya Bapak Ibu. Tapi kontennya, pemahamannya itu diperoleh dari menggunakan AI tadi. Gitu ya. Nah, contoh yang ini nih. Pada saat kita melakukan sintesis ya atau critical review yang ini.
Ya, critical review yang bagian ini. Itu kan diperoleh setelah kita membaca tadi tabulasi tadi. Sehingga kita kemudian bisa menjelaskan, gitu ya. Atau pada saat kita membuat seperti ini, kira-kira isinya apa, ya, dan segala macamnya. Jadi apa kontennya, apa informasi-informasinya dibantu oleh AI, tapi ini bahasa proposalnya itulah bahasa sendiri, gitu ya, bahasa sendiri kayak gini nih, ya, ini bahasa kita sendiri nih, ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu semua terkait dengan penggunaan AI dalam konteks riset, mudah-mudahan itu bisa membantu ya Bapak Ibu semua dalam menghasilkan proposal. Ya, sekali lagi bersinergilah dengan AI, jadilah manusia super. Ya, ini sumbernya saya ambil dari beberapa slide. Baik, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya terkait dengan penggunaan AI. Nanti coba kita praktek juga. Pak izin bertanya, Silakan, Mbak Rias. saya kan pernah tuh ngerjain tugas pakai AI. Hmm. Saya minta untuk dia buatkan apa pendahuluan latar belakang tuh Pak. Terus dia tuh ngasih referensinya itu enggak, yang maksudnya enggak bentuk PDF kan, kalau di Mendeley itu kita harus masukin PDF ya supaya nanti jelas gitu kan referensinya. Nah itu saya tuh udah, jadi di chat GPT-nya itu udah langsung nama, tahun gitu. Jadi kayak nggak ini aja Pak gitu, nggak saya nggak bisa dapat referensinya gitu. Jadi langsung ada di AI-nya itu langsung ngasih nama, tahun sama penjelasannya gitu. Nah itu gimana supaya kita dapat referensinya bentuk PDF gitu? Ya. Pertama, apa yang dilakukan Mbak Rias itu sebetulnya belum terlalu proper ya. Sebaiknya jangan lakukan seperti itu ya, sebaiknya. Jangan terlalu minta bikinkan pendahuluan, gitu ya. Itu terlalu pragmatis sebenarnya. Ya, gitu ya. Terlalu pragmatis, gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau menurut saya, agar tadi ya, kompetensi risetnya tetap kita dapat nih. Gitu ya, kan kita pengen tetap dapat kompetensi risetnya. Dan AI itu hanya sebagai alat bantu, gitu ya. Kalau saran saya, tetap langkah-langkahnya diperhatikan. Satu, Mbak Ria tentukan dulu temanya apa, gitu ya. Temanya, misalnya tentang kinerja lembaga zakat, misalnya. Kinerja lembaga zakat, gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian tahapan berikutnya sebaiknya cari dulu artikelnya, cari di Google Scholar atau minta bantuan ChatGPT, carikan 10 artikel ya tentang kinerja zakat ya dengan akreditasi jurnal misalnya Sinta 2 misalnya. Dikeluarin sama dia daftarnya. Gitu ya. Setelah keluar daftarnya, cari artikel itu dulu. Gitu ya. Cari artikel itu di Google, dapatkan PDF-nya. Gitu ya. Seperti itu, dapat artikelnya semua, katakanlah 10. Seharusnya kan kita baca satu persatu. Gitu ya. Tapi itu mungkin agak terlalu berat juga bagi kita. Gitu ya. Nah, caranya tadi seperti tadi. Nah, minta AI untuk membaca artikel itu dan membuat ringkasan. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan ringkasan, baru kemudian kita buat pendahuluan kita dengan bahasa kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau saran saya, jangan minta langsung AI bikinkan pendahuluan. Gitu ya. Itu secara pertanggungjawaban akademis itu terlalu lemah. Gitu ya. Terlalu lemah karena itu bukan bahasa kita sendiri. Gitu ya. Bukan bahasa kita sendiri, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira itulah kenapa tadi saya sampaikan bagaimana cara menggunakan AI secara bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak An tadi, kalau apa yang dilakukan oleh Mbak Rias tadi itu akan sangat tergantung dengan AI. Ya, kita akan jadi malas mikir tuh. Ya, kita akan sangat malas mikir itu dengan begitu karena langsung dibuatkan. Gitu ya. Nah, apalagi nanti pada saat ujian tentu nanti akan ada klarifikasi. Ini pendahuluannya dibikin sendiri atau bikin apa? Gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau saran saya ya akan lebih baik gitu ya. Tahapan-tahapannya kita pakai ya, pendahuluannya boleh bantu AI bikinkan kerangka boleh. Misalnya bikinkan kerangka pendahuluan untuk riset kinerja lembaga zakat misalnya. Dia bikinkan kerangkanya. Ya, poin kerangka itu kan berarti kan poin-poin ya. Oh, ini loh yang harus dibuat ya, poin-poinnya itu ini loh dibahas. Kita lah yang mengisi poin-poin itu.
dengan bahasa kita sendiri, gitu ya, dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Jadi karena Mbak Ries belum tahu ya, nah mudah-mudahan ke depan nih apa yang dilakukan kemarin kalau bisa itu diperbaiki ya. Tidak seperti itu sebaiknya cara menggunakan AI dalam konteks riset, gitu ya. Seperti itu. Karena tadi ya, kalau bahasanya tadi atribusi atau apa ya, karena ini akan menjadi karya akademis kita, gitu ya, maka pastikan kontribusi terbesarnya ada memang pada kita, gitu ya. AI hanya sebagai alat bantu untuk membantu tadi. Nah, tugas kita itu memvalidasi, gitu ya. Itu Mbak Rias ya. Baik, Pak. Berarti Jadi, kita jangan langsung diminta langsung. semuanya gitu ya ke AI ya. Jangan itu yang dilakukan, gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu. Ya, makasih banyak, Pak. Yuk, Mau nanya, silakan. mau Ya, nanya Pak. silakan Bu Elvi. Eh, ini mungkin pengalaman pribadi saya kan sebenarnya udah generasinya lumayan nih ya. Iya. Jadi dapat informasi AI juga dari anak nih. Ibu mau buat proposal apa? Sini Bu, gitu. Bayar ya Bu, gitu. Rupanya pakai AI, yang kata nih. Nah, Iya. nah ini nanti kalau berkaitan kan kalau tugas akhir yang berkaitan dengan lembaga zakat pasti ada berkaitan dengan agama ini Pak ya. Iya. Nah, seberapa besar nih kepercayaan kita nih dengan informasi AI? Karena kan kalau kita kemarin-kemarin pakai Google nih, kan ada tuh informasi yang dia yang kita tahu ya, penyelewengan atau penyimpangan atau hal-hal yang memang dia harus hati-hati gitu ketika mengambil informasi. Nah, kalau AI ini seberapa besar nih Pak? Berapa persen gitu? Mungkin saya itu sih karena seperti kemarin kan ada tuh yang AI di WA sekarang kan. Tapi anak-anak bilang tuh Bu, jangan pakai AI WA Bu. Itu yang paling bodoh gitu masa mereka tuh. Karena wah iya. Berarti nggak semua AI ini bisa kita jadikan patokan gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak Zeki, makasih. Ya, betul Bu. Jadi sekali lagi ya, AI itu sebagai alat bantu ya. Kita lah yang harus memverifikasi keaslian atau validan datanya. Nah, apalagi berkaitan dengan hadis gitu ya atau ayat gitu ya. Misalnya kita pakai Meta AI ya yang ada di WhatsApp ya. Seperti itu. Kalau bagi saya sih gunain aja gitu. Tapi pada saat dia berikan informasi, validasi lagi gitu. Cari lagi benar nggak sih hadisnya? Gitu. Makanya dalam standar UNESCO tadi, kapan kita sebaiknya menggunakan AI? Pada saat kita punya keahlian di situ. Ya, atau paling tidak kita punya pemahaman untuk memvalidasi bahwa informasi itu benar. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya terkait dengan misalnya boleh nggak menggunakan Meta AI dalam WA pada saat bertanya sesuatu tentang tentang apa yang dalam Islam. Kalau bagi saya sih silakan aja gitu. Tapi harus validasi. Gitu ya, harus validasi. Nah, kalau kita tidak mampu memvalidasi gitu ya, ya berarti tanya ke yang lain ya kira-kira. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah begitu juga dengan proposal tadi ya. Nah, kalau misalnya ada yang menawarkan mau anak, mau siapapun gitu ya dan segala macamnya tadi ya, sebaik mungkin kalau kata saya ya, kita sendirilah yang melakukan itu untuk kemudian bisa melakukan itu gitu karena kita yang harus memvalidasi datanya. Gitu ya. Betul, kalau ada orang yang menawarkan gitu ya, bikin proposal dalam 3 detik, dalam 5 detik juga jadi gitu ya. Kalau mau hanya sekedar memenuhi itu gitu. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Dan kami berharap juga di SEBI bukan yang seperti itu. Jadi proses risetnya kalau bisa memang tetap dijalankan gitu ya. Makanya proses risetnya kita jalanin gitu ya, kita tentukan tema, kita minta bantu AI kita carikan 10 artikel ya tentang kinerja zakat yang diterbitkan oleh jurnal yang berbasis Sinda 2 gitu ya. Oke, keluar datanya. 10 artikelnya keluar. Kita cari artikelnya apa. Cari artikelnya dulu gitu ya. Kumpulin PDF-nya. Oh, dapat kita terkumpul 10 PDF gitu ya, 10 artikel. Idealnya kita baca. Oh, kita juga kayaknya terlalu lama kalau baca. Oke, minta bantuan AI lagi. Boleh nggak? Oke, gitu ya. Minta AI untuk kemudian meringkaskan artikel ini. Gitu ya. Coba ringkaskan artikel ini. Bikinlah matrik yang tadi, gitu ya. Nah, baca matriknya, dapatkan informasinya, gitu ya. Nah, baru kemudian tulis dengan bahasa sendiri. Seperti yang sampaikan tadi, proposal yang saya buat tadi Bapak Ibu, itu dibantu oleh AI, tapi bahasanya itu bukan bahasa AI, itu bahasa saya sendiri. Gitu ya. Bahasa sendiri, gitu ya. Saya lah ngolah sendiri gitu ya bahasanya apa. Tapi konten informasinya itu memang dibantu oleh AI, gitu ya. Seperti itu.
Begitu Bu Elfitri ya. Ya, mudah-mudahan bisa sambil mengikuti gitu ya. Ya, syukron Pak. Ya. Izin Prof. Pak, izin Haris. bertanya Pak, lagi. Gantian sebentar Mbak Rizka. Oh iya, baik-baik. Izin bertanya Prof. Tadi Ya. menyampaikan bahwa saya dapat dari datanya dari EE, tapi bahasanya saya bikin sendiri. Nah, untuk membuktikan kita tahu bahwa ini tulisan dari EA atau tulisan si orang itu sendiri itu pakai apa, Prof? Ya, kalau dalam konteks dosen ya atau ini tuh akan dapat tuh nanti Pak. Apalagi ada proses ujian. Ya. Nah, itu nanti akan bisa ya, walaupun sebenarnya nggak 100% ya. Ada berbagai macam alat juga sebenarnya untuk kemudian mendeteksi. Tapi kan ini kembali kepada kejujuran akademis. Tadi saya sampaikan kan, etika kan. Ini memang sama seperti dalam Islam kan juga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita ini puasa kan. Ya enggak? Kan nggak ada juga yang tahu. Yang tahu ya kita sendiri gitu. Nah, ini sama juga nih. Kejujuran akademis kita memang dituntut Bapak Ibu sendirilah yang paling tahu gitu ya. Nah, kami berharapnya begitu. Ya, kita sama-sama memegang teguh ya kejujuran akademis ini. Ya. Betul bahwa dosen saya siapapun tidak akan bisa 100% mendeteksi ini AI atau tidak. Gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Ya, tapi ya dengan pengalaman itu biasanya juga bisa kita paling tidak kita curiga, nanti kita akan konfirmasi. Gitu ya. Kita akan konfirmasi, paling tidak kecurigaan ada gitu, ini bahasanya benar atau tidak gitu ya. Gitu ya, makanya kalau bentuk dari transparansi yang besar itu, makanya kami minta juga kalau Bapak Ibu menggunakan AI, coba tampilkan prompt yang dipakai apa. Gitu ya. Prompt yang dipakai apa. Sehingga prompt itu ketika kami lakukan lagi, kita lagi menggunakan prompt yang sama, nanti hasilnya seperti apa. Gitu ya. Seperti itu. Lanjut pertanyaannya begini Prof. Sebenarnya kita ngomongin AI ini bukan hanya sekedar kita mau bikin proposal tadi aja sih sebenarnya, tapi ketika kita membaca artikel seseorang, kita memastikan ini dari AI atau benar-benar karya dia. Nah, cara mendeteksinya selain itu gimana? Ya, memang semakin sering ya pengalaman sih sebenarnya ya. Pengalaman apa ya? Pengalaman kita berinteraksi atau kita membaca ya. Itu ya. Ya itu akan tidak ada satu panduan yang pasti ini AI atau bukan, memang tidak ada. Tidak bisa juga. Itu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Ya sama lah seperti misalnya dalam kehidupan ketika kita berdiskusi dengan seseorang, orang ini kemudian berbohong atau tidak, ya itu kan berdasarkan pasti pengalaman waktu kan. Ya, pengalaman waktu. Satu saat nanti bagaimanapun itu akan bisa juga kita tandai gitu. Gitu ya. Ini bohong atau tidak. Begitu juga sih dalam konteks AI. Gitu ya. Nah, maka memang tadi ya dipastikan ke kitanya gitu ya untuk kemudian menjaga integritas gitu ya. Begitu Pak Haris ya. Baik, Prof. Silakan Mbak Ria. Ya, baik Pak, izin bertanya. Kalau misalnya tadi kita minta ringkaskan, misalnya banyak tuh jurnal atau artikel yang kita dapat dari ChatGPT-nya. Terus kita minta ringkaskan gitu ya Pak. Nah itu berarti si file PDF-nya kita upload ulang, terus kita buat perintah untuk ringkaskan artikel ini atau jurnal ini gitu ya Pak. Betul. Seperti yang nah berarti itu harus upload semua PDF yang kita dapat gitu Pak. Ya, tapi uploadnya satu-satu. Kalau kita punya gratisan. Jadi Mbak Rias gitu ya. Jadi betul setelah Mbak Rias dapat PDF-nya, agar bisa diringkaskan oleh GPT atau AI, upload artikel itu ke ChatGPT-nya, kemudian baru tuliskan perintahnya satu-satu, gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi dulu tadi ya. Nah, kalau kita pakai akun gratisan, itu hanya bisa 3 kali dalam sehari. Ya, satu akun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masih pakai akun yang sama, gimana caranya? Besok pagi. Sambung yang keempat. Tapi kita pengen tetap hari ini juga, gimana caranya? Pakai akun yang lain. Nah, misalnya kita punya 3 email, gitu ya, 3 alamat email. Berarti kan kita nanti akan bisa punya 3 akun, gitu ya. Nah, berarti kita dalam sehari bisa 9 kali, gitu ya. Kalau dia sifatnya mengupload, gitu ya. Tapi kalau pertanyaan biasa itu agak banyak sih, 15 atau berapa gitu. Karena kita gratisan. Dan itu masih memadai lah, gitu ya. Karena kan kita tidak bikin proposal dalam 1 hari kan, gitu ya. Kalau dia dicicil kan bisa. Kira-kira begitu Mbak Ria. Baik Pak, berarti nanti di jurnal atau misalnya tugas akhir kita nih Pak,
itu kita ada pernyataan orisinil, kita masukkan prompt yang kita pakai Prompt gitu ya? kita pakai, ya betul. Oke, Masukin baik sebagai Pak. lampiran. Kunti dan Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan lagi Bapak Ibu yang lain. Ingat ya Bapak Ibu, proposalnya kemarin sudah, kalau saya pengen liatin lagi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa gitu ya. Proposalnya jangan terlalu complicated juga ya Bapak Ibu. Jangan menyusahkan diri sendiri juga. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat dalam materi di pertemuan kedua, disampaikan ya. Jadi tugas akhir Bapak Ibu itu pilihannya ya, ada tesis, ada studi mandiri, ada publikasi ilmiah. Ya, ini berat studi mandiri gitu ya. Oke, ini ya, kita lanjut ke proposal tugas akhir. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Kembali diingatkan karena setelah ini Bapak Ibu akan tidak ada perkuliahan. Jadi Bapak Ibu langsung buat proposal. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan materi di pekan kedua, proposal mengikuti template yang ada di jurnal ini. Nah, ini linknya silakan Bapak Ibu nanti download gitu ya. Proposalnya nggak usah panjang-panjang. Nah, itulah kenapa saya berharap itu betul-betul dikerjakan dengan bahasa sendiri. Gitu ya. Kalaupun dibantu oleh AI silakan, tapi jangan copy paste. Gitu ya. Nah, proposalnya 8 sampai 10 halaman saja. Gitu ya. Kontennya apa? Pendahuluannya 2 sampai 4 halaman saja. Kajian literaturnya 4 sampai 7 gitu ya. Metode penelitiannya 1 sampai 2. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mau 8 halaman, misalnya pendahuluannya 3, kajian literaturnya 4, pendahuluannya 1 atau 2 gitu ya. Jadi dia ada 8 halaman. Gitu ya. Nah, ini proposal kita ya. Nah, itulah yang Bapak Ibu nanti buat dalam pertemuan ke-5 sampai pertemuan, saya lupa ya Mbak April, pertemuan ke-9 atau ke-10 gitu ya. Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, nah ini kira-kira bentuknya nanti Bapak Ibu, hasil dari proposal Bapak Ibu itu nanti mengikuti template ini. Gitu ya. Silahkan dibuat. Jadi hanya sampai bab 3-nya saja. Gitu ya. Nah, artikelnya template-nya bisa di-download di jurnal ini gitu ya. Ini template-nya tadi sudah saya berikan juga. Ini contoh kalau bentuk studi mandiri Bapak Ibu, kajian literatur ya. Ini saya berikan contoh juga kalau Bapak Ibu mau melihat ini. Gitu ya. Oke, ini konten proposal ya. Ini bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Ya, judul, ya, penulis, abstrak, kata kunci, ringkasan, gitu ya. Nah, pendahuluan itu isinya apa? Ini sudah dijelasin juga ya. Ini abstrak apa? Kerangkanya, pokok masalahnya apa, dukung dengan data, tujuan penelitiannya apa, penelitian terdahulu, gap penelitiannya apa. Kajian literatur bisa dilihat ya. Kemudian metode riset 1 sampai 2 halaman saja. Gitu ya. Nah, ini kalau skripsi ya, kalau dia datanya kalau dia adalah kajian literatur ya ikuti aja yang ini nih Bapak Ibu. Yang ini ya. Di jurnal ini ada contoh, saya sertakan 1 artikel studi mandiri yang risetnya itu kajian literatur ya. Nah, ini bisa dicontoh nanti. Oke, untuk riset udah gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu sebagai bahan Bapak Ibu untuk kemudian nanti secara mandiri membuat proposal, boleh berkonsultasi di grup atau mau japri saya gitu ya. Jadi pekan depan kita tidak ada perkuliahan, Bapak Ibu tinggal melakukan menyampaikan progresnya apa. Ya, progresnya seperti apa di LMS setiap pekan. Silakan Bapak Ibu. Dari saya cukup untuk disampaikan. Pak Saroni ada pertanyaan, Ustaz? Izin, Prof. Silakan, Ustaz Abdurrahim. Waduh, ini salah, ini pakai akunnya salah. Nama saya Rusnogianto. Iya. Maaf. Ya, salah akun nih. Salah akun, Pak. Prof. Tadi untuk tugas akhir atau itu kan ada 3 pilihan. Ya. Kapan seorang mahasiswa menentukan untuk tugas akhir itu apa? Sudah. Gitu, Prof. Udah ya. Kalau saya jawab, kalau bisa dari sekarang. Kalau di sekarang udah bisa menentukan. Kalau bisa dari sekarang Bapak Ibu, makanya seperti yang saya sampaikan, betul ada 3 pilihan tugas akhir, tapi kalau kami di SEBI merekomendasikan, karena kami menyadari Bapak Ibu adalah orang-orang yang
free ya, tapi adalah orang-orang yang kegiatannya juga banyak, sebaiknya pilihnya studi mandiri. Gitu ya. Sebaiknya Bapak Ibu memilih studi mandiri, gitu ya. Ini realistis aja nih, gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap mau memilih tesis, tentu Bapak Ibu siap dengan konsekuensinya. Dan itu kami juga tidak melarang. Sekali lagi kami tidak pernah melarang, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tetap mau memilih tesis, gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bertanya, rekomendasinya apa? Rekomendasinya ambil aja studi mandiri. Realistis dengan pekerjaan Bapak Ibu. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi dipahami ya? Siap. Siap, siap. Penentuannya kapan itu, Prof? Seorang mahasiswa. Kapan? Oh, saya ambil tesis, saya ambil review jurnal, saya ambil studi mandiri. Oh iya. Kalau penentuan di kitanya, itu kan sebenarnya di kita sebenarnya. Itu kalau bisa dari sekarang. Tapi nanti pendaftarannya tentu semester 3. Pendaftaran tugas akhirnya nanti kan semester 3. Kan mata kuliah itu ada iya. di semester 3. Siap, Gitu siap. ya. Nah, tapi lebih baik disiapkan dari sekarang. Jangan memutuskan nanti. Kalau saran saya sih, putuskan dari sekarang. Sehingga dia tetap berjalan. Gitu ya. Seperti itu. Baik, Prof. Gitu. Turun. Baik, makasih. Silahkan. Nah, ya untuk nanti studi mandirinya ya, nggak harus studi literatur ya, Bapak Ibu bisa case study juga bisa ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di kantornya, ya itu kalau mau ditulis juga silahkan, gitu ya. Jadi kemarin itu saya di mana di slide yang mana ya, nanti Bapak Ibu bisa cari lagi. Saya lupa di slide yang mana itu. Jadi tidak harus satu kajian literatur ya, tapi juga bisa case study. Apa tuh ada di mana tuh? Jadi bisa di mix ya Prof ya? Bisa. Nah ini studi mandiri ya. Saya share screen dulu. Sekali lagi ini kita Bapak Ibu realistis dengan ini ya. Nah ini dari pengelola program ya. Jadi Bapak Ibu untuk studi mandiri nanti, mahasiswa dapat memilih tugas akhir dengan bentuk studi mandiri dengan komposisi 1 mata kuliah dan 1 artikel. Jadi kalau Bapak Ibu memilih studi mandiri berarti 1 studi mandiri plus 1 kuliah di prodi lain. Ya di prodi lagi, di konsentrasi lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang adalah konsentrasinya adalah filantropi, maka nanti ngambil 1 mata kuliah di filantropi, di konsentrasi misalnya halal misalnya, atau di konsentrasi apa gitu ya. Ditambah 1 studi mandiri. Nah, studi mandiri itu isinya apa? Gitu ya. Studi mandiri itu berbentuk artikel ilmiah yang dihasilkan dari apa? Bisa bentuknya observasi, bisa juga studi lapangan, bisa juga studi empiris, bisa juga studi kasus literatur, atau bahkan pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja Bapak Ibu semua itu juga silakan ditulis. Kami tentu mengharapkan jangan ya tadilah gitu ya. Upayakan sinkronisasi semua kegiatan Bapak Ibu dengan penyelesaian tugas akhir di SEBI. Gitu ya. Diupayakan sinkron gitu, biar nggak kerja 2 kali. Gitu ya. Nah, itu bisa dibuat kualitatif ataupun kuantitatif. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian karya ilmiah pasti disediakan halaman sebanyak-banyaknya 25 halaman. Ini paling banyak. Ini studi mandirinya ya. Kalau proposalnya tadi kan cuma 10 ya. 8 sampai 10 kan kalau proposalnya. Kalau studi mandirinya nanti maksimal 25 halaman aja. Karya ilmiahnya setidaknya ada 15 referensi yang diambil dari 10 tahun terakhir. Ya. Jadi walaupun dia sifatnya nanti pengalaman kerja, Bapak Ibu tetap harus membuat dia ilmiah ya dengan ada kutipan-kutipan dari artikel dan jurnal. Gitu ya. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Belum kita akhiri. Kalau yang mata kuliahnya itu kapan ngambilnya Prof? Mata kuliah yang mana Pak Ade? Yang tadi yang 1 di... Oh di semester 3. Oh, semester 3 ya? Semester 3. Nanti semester 3. Itu yang menentukan mata kuliahnya siapa Prof? Kita sendiri, Bapak Ibu sendiri. Kalau mau memilih masing-masing ya. Nah, silakan kalau minta rekomendasi boleh aja. Gitu ya. Tapi kalau bisa sendiri misalnya kira-kira Bapak Pak Ade kan sekarang konsentrasinya filantropi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, filantropi. Misalnya Pak Ade ngambil satu mata kuliah di konsentrasi halal misalnya. Nah, coba nanti dilihat gitu ya, di konsentrasi halal ada mata kuliah apa di semester 3 yang tidak ada di filantropi. Nah, itu ambil. Gitu. Misalnya ya.
Seperti itu. Berarti kita yang nentuin ya Pak ya? Ya, tentukan. Silakan dipilih Bu. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalnya Pak Bu Elvi mau nanya, ya silakan aja. Nanti bisa ditanya ke ketua program atau yang lain gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat ya di mudah-mudahan buku panduannya mudah-mudahan kalau nggak salah sudah ada ya. Di buku panduan nanti silakan dilihat nanti mata kuliah masing-masing di semester 3 nanti ya. Mata kuliah semester 3 di masing-masing konsentrasi. Nah, silakan dicek gitu ya. Nah, kalau Bu Elfitri sekarang ada di konsentrasi filantropi, berarti cari mata kuliah di konsentrasi lain. Dan Ya. tidak ada hubungannya dengan Ya. di mandiri kita tadi. Tugas akhir tadi. Iya, nggak ada hubungan, terserah mau ambil apa aja. Mau ambil apa gitu, maunya apa gitu ya, mau inginnya apa gitu ya, seperti itu. Jadi nah silakan diambil tuh mata kuliahnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita cukupkan kuliahnya. Prof, satu lagi Prof, untuk Ya, pertemuan ini kan 5, 6, 7, 8, 9 misalnya ya. Nah, itu laporannya di LMS gitu, update gitu ya? Dia dilaporkan progresnya. Oh, saya sudah selesai bab 1 misalnya, silakan dilaporin gitu ya. Diupload gitu ya dokumennya. Itu di LMS-nya di sebelah mana ya, Bro? Oh ya, nanti belum ada. Kalau sekarang memang belum ada. Oh, belum. Nah, nanti saya bikinkan dulu. Rumahnya saya bikinin dulu. Oh iya. Nanti sama seperti ngerjain tugas. Iya. Ya, nanti saya bikinkan dulu rumahnya. Nanti Bapak Ibu tinggal update di situ ya. Nah, iya. Kalau sekarang belum ada. Oh, baik. Ya, Prof. Bismillah. Prof, izin Prof. Izin Prof saya. Di semester 1 itu kan ada mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Di mata kuliah metode penelitian itu ada tugas juga tuh untuk bikin proposal. Ya. Nah, dengan proposal yang sama boleh nggak, Prof? Boleh, sangat boleh. Tapi template-nya disesuaikan. Sangat boleh. Oh, siap. Kalau kemarin kan template-nya belum disesuaikan. Jadi kan kemarin juga sampai bab 3 juga itu, Prof. Betul. Nah, itu yang saya harapkan. Kalau bisa kan saya sudah sampai, kalau di kelas saya sudah sampaikan ya sejak awal gitu. Kalau bisa judul itu jangan ubah-ubah gitu. Judul itu pertama sampai nanti 3 itu judulnya. Kalau bisa. Gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Rusno, Pak, saya kemarin punya proposal. Gitu ya. Boleh nggak itu dikumpulin? Boleh, sangat boleh. Tapi disesuaikan lagi template-nya. Dan tentu saja disesuaikan kontennya juga ya. Jangan hanya aja ditambah-tambahin lah Pak, gitu ya. Gitu ya. Tapi paling tidak kan kita Bapak Pak Rusno udah punya bahan. Gitu ya, udah punya bahan, tinggal di apa istilahnya ya, di refining lah. Diperbagus lagi gitu. Diperbagus lagi ininya. Kontennya. Misalnya kalau kemarin pendahuluannya masih terlalu belum sistematis misalnya, ya dibuat lebih sistematis gitu ya. Template-nya disesuaikan kira-kira. Kalau referensinya kemarin masih sedikit ya, referensinya baru 3, baru 4, tambahin lagi referensinya gitu. Itu kira-kira Pak Rusno. Baik, termasuk itu nanti yang untuk misalnya kan tadi saya akan memutuskan untuk studi mandiri ya tadi ya. Setelah mengambil mata kuliah, kemudian bikin tulisannya juga dianjurkan sama judulnya. Boleh, sangat bagus, itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Kalau bisa itu juga yang didaftarin lagi untuk studi mandiri nanti. Ya, dilengkapi lagi, diperbagus lagi gitu. Nah, itu yang diharapkan. Itu yang kita harapkan sejak awal. Kalau bisa setiap semester itu jangan ganti judul terus. Kalau ganti judul terus kita mulai dari nol lagi gitu. Gitu ya. Nah, justru yang diinginkan, ya. Jadi apa yang diperoleh di semester 1 gitu ya, bawa lagi ke semester 2, perbaiki lagi, pertajam lagi, bawa lagi nanti semester 3, pertajam lagi. Gitu, kira-kira. Gimana, Pak? Siap, aman ya? Siap, aman. Ini lebih tercerahkan nih. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih, Ustaz. Yuk, mari. Cukup, Bapak Ibu? Pak Fainuddin ada pertanyaan, silakan. Ustaz Saroni, Ustaz Dr. Wibowo.
minta penjelasanan Prof tadi Iya, ada silakan. Sinta berapa 2, 3, 4, 5 tadi dengan konversi SKS Prof. Iya, iya. Saya cek lagi ya. Apa ya, di mana? Cek lagi. Iya, itu ada gradasinya ya Bapak Ibu. Seingat saya. Kalau ini Pak Kai ya, kalau terkait dengan Sinta 1 sampai Sinta 6 ini kalau Bapak Ibu atau Pak Kai memilih jalur publikasi ilmiah, Pak. Ya. Jadi kalau Pak Kai memilih jalur publikasi ilmiah. Kalau Bapak Ibu tidak memilih jalur publikasi ilmiah, ini tidak relevan sebenarnya. Gitu ya. Karena yang studi mandiri kan tidak perlu dipublikasi. Tidak perlu dipublis. Gitu ya. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu akan relevan kalau Pak Kai memilih jalur tugas akhirnya publikasi ilmiah. Nah, nanti ada gradasinya. Kalau misalnya publikasi ilmiahnya berhasil tembus Sinta 2, maka cukup itu saja. Satu artikel aja. Tapi kalau 3 dan 4 saya lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 dan 4, 3 sampai 6 itu seingat saya harus 2. Gitu ya, harus 2. Nah gitu. Nah, maka nanti bisa dikombinasi juga Pak Koi. Misalnya apa? Saya hanya berhasil Sinta 1. Masih kurang kan? Gimana caranya? Nah, tambah dengan kemudian lintas prodi juga, ngambil lintas konsentrasi juga. Nah, itu bisa. Oh, gitu. Jadi dikombinasi. Ya. Dikombinasi itu. Ya. Jadi misalnya kalau Pak Koi berhasil Sinta 2, cukup satu itu aja, nggak perlu kuliah. Cukup itu udah cukup. Tapi kalau di bawah itu karena masih kurang gitu ya, ada satu misalnya Sinta 4 tambah kuliah 1. Gitu. Begitu kira-kira Pak Koi. Jadi intinya untuk studi mandiri itu tidak harus dipublish nggak Pak ya? Nggak harus. Oke. Nggak harus. Siap. Terima kasih Prof. Ya, baik, makasih. Ustaz Saroni, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Prof, terima kasih. Yang pertama, mohon maaf nih pindah-pindah. Lagi ada acara open house di sekolah. Tapi alhamdulillah pagi ini mendapat pencerahan. Jadi kemarin dari beberapa kali nyusun tugas-tugas ya dari dosen, kemudian termasuk proposal yang kemarin itu, jujur saya memang banyak dibantu pakai AI ini gitu. Nah hari pagi ini alhamdulillah dapat pencerahan bahwa ternyata memang AI itu satu dibolehkan, tapi kita harus jujur menyampaikannya gitu ya, dengan lampiran 1, 2 tadi itu gitu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti penyelesaian tugasnya jadi lebih mudah nih Prof. Baik. Gitu. Baik. Nah yang kedua tinggal ini aja Prof, kan tadi ya bahwa kita tinggal melanjutin proposal yang kemarin udah kita buat ya gitu. Nah, tinggal nanti mohon izin silaturahim untuk mendapatkan feedbacknya aja gitu. Siap. Silakan, boleh, silakan. Mohon maaf juga nih. Iya. Boleh Pak Saroni, silakan. Mau langsung silakan, mau juga ya online juga silakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga sedikit tadi menanggapi pertanyaan dari Ustadz Haris ya gitu. Jadi walaupun saya kemarin banyak dibantu pakai AI, nah supaya tidak kedetek itu ini di website itu juga banyak ya. Yang namanya website Turnitin. Jadi kita masukin dulu tuh berapa persen tuh ini kita tuh. Iya. Itu kalau angkanya masih di atas 40% itu kerja keras tuh Prof supaya nurunin. Iya. Alhamdulillah. Yang saya kirim kemarin itu alhamdulillah sudah di bawah 10% semua alhamdulillah. Oke, baik, makasih. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya pagi ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Saroni atas testimoni dan sedikit pengakuan dosa ya Pak Saroni. Nggak apa-apa lah. Namanya juga belajar ya Pak Saroni. Afwan Pak Sepki, satu aja. Silakan Bu. Kan mata kuliah kita ini kan dosennya ganti ya, yang kemarin kayak saya Bu Nur Sanita dan sekarang Pak Sepki. Nah nanti semester 3 ganti lagi kan nih, maksudnya kan kayak kita ambil judul ini. Nah kalau Pak Sepki kalau di S1 kan ada dosen pembimbing ya namanya ya, apakah sama nih dengan S2 sehingga
kita nggak pengulangan lagi atau dosen Ya. udah tahu nih Bu Elfitri judulnya ini, sehingga dia saya kan jadi lebih lebih terarah gitu kan dengan satu dosen atau gimana? Ya, nanti memang di semester 3 akan ada pembimbing ya. Akan ada pembimbing ditunjuk gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu pembimbingnya saya gitu ya. Nah, silakan dikonsultasikan dengan saya gitu ya dan segala macamnya. Maka karena ini banyak ya satu kelas ya, jadi memang bentuknya nanti pada saat presentasi ya. Pada saat presentasi itu kita akan berikan masukan gitu ya, kira-kira seperti apa. Dan kita bisa diskusi secara lebih spesifik ya terkait dengan tema yang ditulis ya oleh Bu Elvi gitu ya. Gitu. Ya, kasih Pak. Baik, makasih. Oke, cukup ya Bapak Ibu semua. Sudah jam 12 ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi perhatian kita semua ya, baik terkait dengan etika penggunaan AI ataupun beberapa penjelasan-penjelasan dalam penulisan proposal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak miss nih gitu ya. Jangan malu bertanya ya Bapak Ibu, bisa tanya di grup, bisa tanya di PJ kelasnya, bisa tanya ke saya juga gitu ya. Sehingga nanti pada saat pertemuan 9 atau 10 ya kalau nggak salah, pada saat presentasi itu kemudian bisa berjalan. Mbak April sudah jadi dibuat pengelompokannya nggak Mbak April ya? Siapa yang presentasi pertama gitu ya, kedua? Mbak April Belum Pak, belum, karena dari akademik kan kemarin ada yang baru masuk juga ya Pak. baru masuk ya? Jadi mau minta data lengkapnya dulu. Di pertemuan 9 Pak setelah UTS. Oke, pertemuan 9 berarti ya, berarti 5, 6, 7, 8, 9. 9 mulai ya? Apa 9 masih? 9 mulainya, karena kan 9 pertemuan mulainya. ke-8 UTS-nya. Oke, baik. Gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua. Maaf, Kita nggak ada Prof, UTS nanti ya. maaf, untuk UTS itu mungkin boleh ada reminder. Iya, nanti bisa di reminder ya. Ya. Kita nggak ada UTS ya Mbak April ya, kalau nggak sih nggak? Ada nggak sih? Kalau di matkul Pasepi karena ya karena bikin ini nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Jadi nggak ada UTS. Jadi waktu pertemuan ke-8 itu bisa dipakai untuk bikin proposal juga. Baik. Ya, nggak ada UTS gitu ya ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, silakan keep kontak ya. Silakan bertanya dan segala macamnya, mudah-mudahan dimudahkan. Oke, kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang baru hadir jangan lupa isi absen ya di Zoom chat ya. Nanti Makasih, Prof. Ya, baik, makasih. Yang sudah silakan boleh leave. Ya, kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.